Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. PSSI baru aja didenda 400 juta oleh FIFA. Katanya sih lantaran diskriminasi saat lawan Bahrain. Diskriminasi apa ya? Ya kata laporan Bahrain ke AFC sih, BTW yang laporin ini ke FIFA itu AFC lo ya. Jadi FA-nya Bahrain itu lapor nih ke AFC. Nah AFC ini yang nerusin ke FIFA. Jadi apa ya, AFC ini seolah nggak ada fungsinya. Bukannya jadi penengah malah jadi benalu ya. Nah menurut laporannya di sana, ini tuh terjadi saat timnas Bahrain nyanyikan lagu kebangsaan Bahrain. Ini para penonton atau supporter Indonesia justru dianggapnya nggak menghargain, bahkan dibilang ngehina lagu kebangsaan Bahrain. Dan juga selama pertandingan ada laporannya gini, ada nyanyian ujaran kebencian dan juga apa ya, ucapan-ucapan kayak Bahrain itu mafia lah atau segala macam seperti ini nih contohnya nih. Tapi ya mungkin aja ada pengaduan lain kali ya dari si Bahrain, kan tahulah si Bahrain ini kan emang anak emasnya AFC. Nah selain didenda 400 JT alias 400 juta, Indonesia pun didenda nih, dikurangin jatah penonton saat lawan Cina nanti. 15%-nya itu katanya harus diberikan nih sama pendukungnya anti diskriminasi. Itu anti diskriminasi atau ke supporternya Cina nih. Jadi kan misalnya 80.000 kapasitas stadion GBK ini nggak boleh diisi full nih sama supporter Indonesia, tapi yang 15%-nya kudu digratiskan mungkin ya ke supporternya Cina. Kalau memang benar ini digratiskan buat supporternya Cina ya, pinter banget ya Cina ya. Kan dikasihnya cuma 5.000 tiket nih jatahnya, bikin ya kayak gini. Mungkin ya orang Cina kayak gitulah ya, nggak mau rugi ya alias pinter koret. Tapi tahukah kalian, sanksi yang dijatuhkan FIFA ke timnas atau ke PSSI ini justru ditanggapi beragam oleh netizen Indonesia. Ada yang bilang ini tuh cuma pengalihan isu. Pengalihan isu apa ya? Pengalihan isu itu karena saat ini PSSI lagi disorot sama netizen soal katanya PSSI ini anti kritik, apalagi kalau soal hubungannya dengan yang namanya nyenggol-nyenggol liga. Contohnya iuran dihukum tapi perangkat pertandingan gak ada yang dibenahin. Jadi mungkin katanya pengalihan isu ini biar netizen ini lupa kalau liganya kita ini liga yang lagi bobrok. Lalu juga katanya ini tuh apa ya, tujuannya biar netizen kita ini kasihan sama federasi. Wah kasihan ya federasi kita kena denda, ayo dong dukung lagi federasi kita. Itu kata sebagian yang menanggapi soal denda dari FIFA ini. Ya kalau buat kami pribadi, pandangan kami pribadi ya, kalau ada yang bilang ini tuh cuma sebagai pengalihan isu, ya wajar-wajar aja sih kalau ada pendapat atau pandangan kayak gitu. Sebab ya laga lawan Bahrain itu kan udah lama nih, tapi kenapa baru sekarang diumumin? Kenapa pas banget nih saat PSSI ini dicap sebagai apa ya, lagi cap jelek deh sama netizen kita. Salah satu contoh blundernya ketum PSSI yang sekarang soal kasusnya Yuran Fernandes. Kan kita sama-sama tahu ketumnya yang ngomong minta LIB ini negur Yuran Fernandes. Atau kalau LIB nggak negur Yuran ya federasi yang negur LIB. Tapi ketika si Yuran disanksi, katanya tiba-tiba kaget. Agak lucu juga kan kalau dia kaget. Kan LIB atau Komdis ngasih sanksi kan atas usulan situ. Ya, tapi dia udah minta maaf. Tapi saya minta Liga juga bertindak keras kepada Liga dan pemainnya. Ya, atau saya tindak liganya. Nah, gimana menurut kalian nih para penonton Rio Hotspot? Apakah sanksi dari FIFA ini cuma sekedar pengalihan isu agar netizen ini kasihan sama federasi dan ngelupain kejadian Yuran Fernandes dan ngelupain semua kebobrokan yang ada di liga? Gimana menurut kalian?
Di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia itu nggak ada satupun manusia yang benar-benar tulus atau bersih, atau nggak ada satupun manusia yang benar-benar adil. Setuju atau tidak? Semua yang dilakukan oleh manusia itu pasti ada tujuan dan maksud-maksud tertentu. Kemudian juga di seluruh dunia ini kebanyakan manusia itu pasti tunduk sama yang lebih kuasa, dan itu sebuah fakta yang harus kita terima ya. Salah satu contoh adalah petingginya Semen Padang. Saat timnya dicurangi wasit, paling vokal protes. Tapi giliran udah dipenuhi permintaannya dan dipanggil sama yang lebih tinggi kuasanya, kicep kan? Dia malah bilang wasitnya sih udah bagus di laga Semen Padang lawan Persebaya atau Persebaya lawan Padang, dan karena pakai wasit asing mengalihkan gitu kan. Dan dia minta ini lebih banyak pakai wasit asing, jangan sampai kejadian Persib lawan Barito. Lah kenapa situ nggak minta wasitnya Persib lawan Barito ini dihukum? Takut ya Pak, takut kasusnya iuran, takut diusir dari Indonesia atau didenda seumur hidup ya. Jadi wajar dong kalau ada anggapan sampai kapanpun mau siapapun jadi ketumnya, Liga Indonesia ini nggak bakalan pernah bersih. Wong yang gimana mau bersih, yang ngasih masukan, yang masuk kritikan malah langsung disangsi. Padahal masukan atau kritikan itu kan buat bahan evaluasi. Jadi apa ya, di Indonesia itu seolah-olah nggak ada yang boleh mengkritik Liga Konoha. Contoh nyata, Sintayong aja nih mengkritik Liga Indonesia langsung dicopot. Yuran kritik Liga Indonesia langsung ditendang. Yang bodoh siapa kalau gini ya? Apakah pemain, klub, atau pelatih? Yang bodoh kalau buat kami adalah dengan situasi yang terjadi di sepak bola Indonesia, yang bodoh itu supporter yang masih sering berantem sesama supporter cuma gara-gara liga. Kalian bodoh. Kenapa bodoh? Lah tim kalian aja nggak ada yang murni kok, semuanya udah disetting. Lah kalian malah saling benci, saling ribut, kan bodoh namanya. Artinya apa? Liga Konoha, liga amburadul, liga absurd dengan orang-orang yang lucu-lucu. Waktu pelatih problem, banyak dikritik, terus kadang-kadang ada hukuman. Waktu pemain problem, ada hukuman juga. Menurut saya yang wasit juga waktu ada problem salah, menurut saya harus ada hukuman, tapi saya tidak lihat itu di liga ini. Saya tidak lihat, meskipun orang salah sekali, salah 2 kali, minggu depan pimpin Liga 1 lagi. Pelatih Bali United Stefano Cugura mengkritik keras wasit M3 Santoso di laga Persija lawan Bali, khususnya soal gol Rahmat Arjuna yang dianulir. Nah, menurut Teko, ini peraturan dari mana ya? Ketika seorang wasit sudah mensahkan gol dan pertandingan sudah dilanjutkan, tapi kenapa tiba-tiba wasit VAR memanggil dan itu gol dibatalkan? Ya kan prosedurnya emang gitu kok. Setiap gol itu pasti akan dicek dulu ini sah apa enggak. Tapi emang kalau di kasus ini, kalau gol ini nggak disahkan, kami juga nggak setuju. Sebab kalau dibilang sebelum gol itu terjadi Rio Matsumura dilanggar terlebih dahulu, kami yang nggak setuju juga. Sebab itu kan perebutan bola 50-50 dan Rio Matsumura tuh kalah dalam duel. Jadi kami nggak setuju dengan keputusan ini dibatalkan ya. Tapi ya inilah Indonesia ya, seolah-olah wasit VAR itu jadi apa ya? Jadi si paling kuasa, jadi seperti Tuhan gitu ya. Semuanya diatur sama dia. Makanya sering kami bilang di Indonesia itu semuanya dunia terbalik. Federasi nggak pernah tuh ngeperhatiin liga, tapi giliran dikritik dia malah emosi. Perangkat pertandingannya pun kebalik. Wasit utama kalah sama wasit VAR. Cocok dah liga dagelan. By the way, yang masih bingung kenapa Teko masih melatih Bali United padahal sudah mundur, ya karena Teko ini masih punya kontrak coy sampai akhir musim di Bali United. Jadi ya kelarin dulu kontraknya. Tapi kalau kami pribadi ya, buat kami pribadi, di laga ini tuh bukan cuma soal gol Rahmat Arjuna yang kontroversi, tapi juga di pertandingan ini banyak banget kontroversi. Salah satunya adalah soal pelanggaran Jamerson Xavier pada Pablo Andrade. Ini juga kontroversi. Lihat, itu kakinya sampai ke wajah,
cuma dikasih kartu kuning. Ini gimana maksudnya nih? Lagi mana tuh dengan Ciro Alves? Ciro Alves aja nggak sengaja lo kena muka, kena kartu merah lo. Lucu banget kan Liga Konoha? Ya masa sih begini-beginian masih bilang nggak ada kontroversi? Kalau ada bukti mana buktinya? Lah ini kan kontroversi di sini aja. Tapi buat Teko ya hati-hati aja kalau ngomong kayak gitu di publik, tar ujung-ujungnya kayak kasus Riuran lagi, diusir lagi dari Liga Indonesia atau Liga Konoha. Soalnya Pak RT-nya lagi nggak mau dikritik nih. Di laga ini sendiri khususnya bagi Persija ada beberapa kejadian ya. Yang pertama soal Stadion Jis. Ini Jackmania tuh sepi ya. Sebelum di laga ini tuh sebenarnya Stadion Jisnya sepi karena Jackmania itu kecewa sama manajemen. Jackmania ini nganggap pemain Persija ini sebenarnya mainnya udah bagus, cuman mereka ini ada masalah dengan manajemen. Coba kalau masalahnya diselesaikan dengan manajemen, pasti Persija nggak akan keokan. Yang kedua, usai laga ini terjadi lagi keributan. Ini kayak apa sih buat kami ya? Kayak menjilat ludah sendiri. Dulu ya aja waktu Persib lawan Persija di SJ kan terjadi keributan tuh. Ini fansnya Jeruk, berbondong-bondong bilang, alah dasar supporter embek katanya, menang aja ribut apalagi kalah. Lah ini gimana noh? Menang 3-0 masih ribut. Apa bedanya coba? Ada. Kita ke laga Persebaya lawan Semen Padang. Apa yang kami bilang? Tepat kan yang kami bilang? Semen Padang ini pasti diselamatin sama federasi. Efek apa nih? Efek ya penasihat atau CEO Semen Padang protes mulu ke federasi, dan federasi nggak mau dong kalau si orang Padang ini tuh buka mulut nih ngebongkar semua ya kebobrokan liga, makanya pasti akan diselamatin. Ya pantesan aja sebelum laga ini dia nulis apa nih, Instastory atau apa, katanya makasih udah dikasih wasit asing. Ternyata gini tuh di laga ini kita lihat ya. Ya meskipun dipimpin wasit asing kelihatan banget lah wasit asing ini lebih condong ke Semen Padang. Ya meskipun nggak begitu kelihatan, tapi tetap gestur wasit ini lebih condong ke Semen Padang. Nah pertanyaannya, apakah tim Semen Padang ini juga terlibat? Jadi udah makin riuh ya liga ini ya. Ya wajar dong banyak orang yang curiga Semen Padang ini pun terlibat. Secara logika gini deh, iuran, kritik, diusir. Kenapa Andre Rosiade kritik nggak diapa-apain? Ngerti sekarang? Masa nggak ngerti juga? Ngerti sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Mantan pelatih Persib Bandung Luis Milla tampak hadir di Indonesia ditemani oleh Bang Bes ya. Nah ini menimbulkan pertanyaan nih, apakah skema 2 tahun lalu baru akan berjalan musim ini? Dimana 2 musim lalu Luis Milla ini dirumorkan ke Bali United usai keluar dari Persib. Tapi waktu itu mungkin Luis Milla ini masih mikir-mikir, kalau langsung keluar dari Persib dan ke Bali United mungkin akan dibully ya sama Boboto. Akhirnya nunda dulu dah. Luis Milla sendiri adalah salah satu nama yang diminta oleh para pendukungnya Bali United untuk menggantikan Stefano Cugura. Nah, bicara soal Luis Milla, kami memang mengakui ya rekrutan Luis Milla ini tuh bagus-bagus loh. Khususnya kalau kita lihat di Persib lah ya, Rezaldi, Putu Gede, Tyran Del Pino, dan Alberto Rodriguez ini bagus-bagus semua sih sebenarnya. Beto dan Tyran sama-sama persembahkan gelar sama Persib. Nah ini menarik nih, apakah jika Luis Milla ke Bali United, Tyran dan Alberto akhirnya bersatu nih di Bali United? Sebab 2 pemain ini kan kontraknya akan habis nih di akhir musim ini di klubnya masing-masing. Ya kita tunggu saja.